Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sejarah analisis korelasi dan analisis regresi. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari analisis korelasi dan analisis regresi. Dan kemudian masih banyak lagi yang akan kita bahas dalam video ini. Untuk itu, tetap terus menonton sampai pada akhirnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis regresi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Vivian Eleonora Regar, MSI. Sebelum kita lanjut, inilah member list kelompok 1. Yang pertama, Aben Palulu dengan NIM 18504-122. Kedua, Britney Palandeng dengan NIM 17504-006. Selanjutnya, Christophora Kamagi dengan NIM 18504-046. Selanjutnya, Nisel Maki Surat dengan NIM 18504-142. Berikutnya dengan saya sendiri yaitu Priscilia Egera Milala dengan NIM 17504-068. Dan yang terakhir, Velin Londe dengan NIM 18504-165. Sejarah regresi. Gujarati dalam bukunya mengemukakan bahwa yang pertama kali memperkenalkan mengenai regresi adalah orang yang bernama Francis Galton. Nah, Galton menemukan bahwa terdapat kecenderungan bahwa orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek. Rata-rata tinggi anak-anak yang lahir mempunyai kecenderungan untuk bergerak mundur atau regres kepada rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, tinggi anak-anak baik tinggi maupun pendek cenderung bergerak mundur kepada rata-rata tinggi populasi. Kemudian, apa yang telah disampaikan oleh Galton tadi dikonfirmasi oleh temannya yang bernama Carl Pearson. Nah, Carl Pearson ini mengumpulkan lebih dari 1000 data tentang mengenai tinggi keluarga. Nah, Pearson kemudian menemukan bahwa rata-rata tinggi anak dalam kelompok yang ayahnya tinggi lebih rendah daripada tinggi ayahnya, dan rata-rata tinggi anak dalam kelompok yang ayahnya pendek lebih tinggi dibandingkan tinggi ayahnya. Oleh karena itu, regressing tinggi dan rendah anak menyerupai rata-rata tinggi keseluruhan. Dengan kata lain, Galton menyebutnya regression to mediocrity. Kemudian ada pengertian. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian ada pengertian analisis regresi menurut para ahli. Yang pertama, Nawari. Analisis regresi ialah sebuah cara sederhana dalam melakukan investigasi mengenai relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Di dalam model regresi sendiri terdapat dua bagian variabel, yakni variabel respons dan variabel bebas atau independent variable. Variabel respon memiliki nama lain variabel bergantung atau dependent variable, sedangkan variabel bebas memiliki nama lain variabel penduga atau predictor variable atau variabel exploratory. Kemudian, menurut Sunyoto, analisis regresi ialah bagian integral dalam peramalan. Peramalan dalam konteks ini yaitu menurut data-data yang diolah melalui cara-cara statistik yang kemudian dibuat suatu kesimpulan. Penggunaan analisis regresi berguna untuk mengetahui sejauh mana sebuah variabel memiliki pengaruh terhadap variabel-variabel lainnya. Menurut Hasan pada tahun 2008, regresi termasuk dalam alat ukur yang dipakai untuk mengukur keberadaan korelasi antar variabel. Regresi diartikan sebagai ramalan atau tafsiran. Analisis regresi bisa menganalisa korelasi secara lebih akurat sebab dalam analisis regresi sukar menunjukkan tingkat perubahan sebuah variabel
pada variabel lainnya bila ditentukan, atau slope. Analisis regresi bisa memprediksi atau meramal nilai variabel bebas dengan lebih akurat. Regresi linear merupakan regresi di mana variabel bebas atau X memiliki pangkat tertinggi 1. Kemudian menurut Galton, analisis regresi berhubungan dengan studi tentang ketergantungan dari sebuah variabel yang dinamakan variabel tak bebas atau dependent variable terhadap satu variabel yang menerangkan dengan tujuan memprediksi atau memperkirakan nilai-nilai variabel tak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan telah diketahui. Dalam mempelajari hubungan-hubungan variabel, terdapat dua analisis, yakni analisis regresi sederhana atau simple regression dan analisis regresi berganda atau multiple regression. Kita masuk menurut David Olson dan Yong-Shin tahun 2008. Regresi dalam buku pengantar ilmu pengalian data bisnis berarti sebagai salah satu perangkat dasar dalam analisis yang dapat dipakai untuk membuat model prediktif untuk bermacam jenis data. Nah, menurut Gujarati tahun 2006, analisis regresi ialah suatu kajian pada hubungan sebuah variabel yang dinamakan variabel yang diterangkan dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan. Variabel pertama dikenal juga dengan variabel tergantung dan variabel kedua dikenal sebagai variabel bebas. Variabel bebas lebih dari satu menggunakan analisis regresi linear berganda sebab pengaruh variabel-variabel bebas dikenakan pada variabel bergantung. Nah, menurut Wikipedia, dalam ilmu statistika ada metode untuk menentukan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel. Nah, variabel penyebab memiliki banyak nama lain seperti variabel explanatorik, variabel penjelas, variabel X, dan variabel independen. Sedangkan untuk variabel yang dikenai akibat memiliki istilah variabel dependent, variabel yang dipengaruhi, variabel Y, atau variabel terikat. Nah, variabel-variabel tersebut bisa berupa variabel acak, tetapi variabel terikat harus selalu variabel acak. Nah, menurut Levin dan Rubin tahun 1998, regresi dipakai dalam menentukan sifat-sifat kekuatan relasi antara dua variabel, juga meramalkan nilai sebuah variabel yang belum diketahui yang berlandaskan pengamatan di masa lampau pada variabel itu juga variabel-variabel lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis analisis regresi. Pada bagian A, analisis regresi linear. Teknik analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Nah, analisis regresi linear terbagi menjadi dua. Yang pertama, regresi linear sederhana, dan yang kedua, regresi linear berganda. Nah, kita masuk pada analisis regresi linear sederhana. Regresi jenis ini disebut juga simple linear regression dalam bahasa Inggris. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode statistika yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jika terdapat pasangan data X1Y1, X2Y2 sampai dengan XN-YN, maka hubungan fungsional pasangan data tersebut dapat dijelaskan dalam model regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Parameter beta 0 dan beta 1 dapat diestimasi dengan B0 dan B1, sehingga estimasi garis regresi menjadi Y topi I sama dengan B0 tambah B1XI, di mana B0 dan B1 dapat dihitung dari data sampel dengan rumus berikut, seperti pada layar berikut. Nah, kita masuk pada analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih.
yang disebut juga dengan variabel independen dan variabel dependen. Pada dasarnya, metode ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat negatif maupun positif. Sedangkan data yang digunakan pada analisis regresi linear berganda biasanya adalah data berskala interval atau rasio. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Nah, untuk persamaan regresi untuk N prediktor adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah B4X4. B. Analisis regresi logistik. Regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas event sama dengan sukses and event sama dengan failure. Setiap kali variabel dependen adalah biner seperti 0 atau 1, benar atau salah, ya atau tidak, regresi logistik digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menuntut respon numerik dalam survei. C. Analisis regresi polinomial. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data lengkung, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus, tetapi selalu garis kurva cocok dengan poin data. D. Analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap adalah proses semi-otomatis yang dengannya model statistik dibangun, baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik T dari koefisien estimasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Ini berfungsi dengan baik saat kita bekerja dengan sejumlah besar variabel independen. E. Analisis regresi Ridge. Regresi Ridge didasarkan pada metode kuadrat terkecil biasa yang digunakan untuk menganalisis data multikoliniaritas atau data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Koliniaritas dapat dijelaskan sebagai hubungan yang hampir linier antara variabel. Setiap kali terjadi multikoliniaritas, perkiraan kuadrat terkecil tidak akan bias. Tetapi jika perbedaan di antara keduanya lebih besar, maka itu mungkin jauh dari nilai sebenarnya. Namun, regresi Ridge menghilangkan kesalahan standar dengan menambahkan beberapa tingkat bias ke perkiraan regresi dengan motif untuk memberikan perkiraan yang lebih dapat diandalkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan atau measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah yang mengacu pada sekelompok teknis dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Jenis-jenis dari analisis korelasi itu yang pertama ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang berfungsi sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Dengan korelasi jenis ini, Anda dapat mengetahui bentuk hubungan kedua variabel. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang bersifat kuantitatif atau numerik. Kekuatan hubungan yang dimaksud pada penjelasan di atas adalah erat tidaknya hubungan antara kedua variabel yang sedang diuji. Jenis-jenis korelasi yang kedua yaitu korelasi produk momen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Nah, berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi.
Jadi rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat, di mana RXY itu merupakan korelasi antara variabel X dan Y, kemudian X itu X1 kurang X, kemudian X1 kurang X ya, kemudian Y itu Y1 kurang Y, sehingga menjadi RXY sama dengan N dikali sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana RXY sama dengan koefisien validitas, kemudian N merupakan banyaknya subjek, kemudian X merupakan nilai pembanding, dan Y merupakan nilai dari instrumen yang dicari validitasnya. Jenis-jenis korelasi yang ketiga itu korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiply correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain. Rumus korelasi ganda adalah sebagai berikut. R YX1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat YX1 tambah R kuadrat YX2 dikurang 2 RYX1 RYX2 RYX1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2, di mana RYX1 X2 adalah korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y, kemudian RYX1 itu merupakan korelasi produk momen Y dengan X1, kemudian RYX2 merupakan korelasi produk momen Y dengan X2, kemudian RYX1 X2 itu merupakan korelasi produk momen X1 dengan X2. Jenis analisis korelasi yang berikutnya adalah korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antar variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. Rumus untuk korelasi parsial adalah sebagai berikut. R, Y1 dan 2 sama dengan RYX1 kurang RYX2 dikali dengan RX1X2 dibagi dengan akar dari 1 kurang R kuadrat YX2 kali akar dari 1 kurang R kuadrat X1X2. Jenis analisis korelasi yang berikutnya adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebagai contoh di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson R untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi poin biserial dilakukan dengan rumus korelasi Pearson, kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Jenis analisis korelasi yang selanjutnya adalah korelasi peringkat Kendall. Korelasi peringkat Kendall adalah ujian non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel, A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N kali N kurang 1/2. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi dan Kendall. Tau sama dengan NC kurang ND dibagi dengan 1/2 N kali N kurang 1, di mana NC ini adalah jumlah konkordan dan ND ini adalah jumlah diskordan. Jenis analisis korelasi yang berikutnya adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada 3 jenis korelasi yang dihasilkan, yaitu
Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Yang ketiga, korelasi nol. Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Kita masuk dalam perbedaan analisis regresi dan korelasi. Dasar untuk perbandingan untuk berarti korelasi adalah ukuran statistik yang menentukan hubungan bersama atau asosiasi dua variabel. Sedangkan regresi menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen. Untuk pemakaian, korelasi untuk mewakili hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Untuk variabel dependen dan independen, korelasi tidak ada perbedaan, sedangkan regresi kedua variabel berbeda. Untuk menunjukkan korelasi, koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama, sedangkan regresi menunjukkan dampak perubahan unit dalam variabel yang diketahui X pada variabel yang diperkirakan Y. Untuk objektif, korelasi untuk menemukan nilai numerik yang menyatakan hubungan antar variabel, sedangkan regresi untuk memperkirakan nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Tujuan analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis regresi disebut dengan persamaan regresi. Yang kedua, untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel terikat Y berdasarkan nilai pada variabel bebas X yang sudah diketahui lebih dulu. Penaksiran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Manfaat analisis regresi dan korelasi. Kegunaan analisis korelasi dalam kebanyakan fenomena alam, menaksir rata populasi atau menguji perbedaan dua rata dengan teknik uji statistika, baik yang memerlukan asumsi sebaran khusus, parametrik, maupun yang tidak ketat asumsi sebarannya, non-parametrik, menjadi tidak efisien dan tidak efektif lagi. Metode korelasi dapat mengukur kuatnya hubungan antara dua peubah yang sifat hubungannya simetris atau timbal balik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu data berikut ini merupakan hasil penelitian tentang hubungan antara tinggi badan dan berat badan dari 10 mahasiswa yang ada di kelas analisis regresi. Nah, dari soal ini kita akan membuat plot dari data-data yang ada. Nah, di sini berat badan itu X dan tinggi badan itu Y. Nah, dari data-data yang sudah tertera di sini, kita akan buat plot. Di sini kami sudah buat dua plot, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi RStudio, kemudian yang kedua itu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan plot dari data di atas dengan menggunakan aplikasi RStudio. Untuk cara pembuatan plot menggunakan RStudio mungkin saya sudah tidak jelaskan lagi karena saya rasa teman-teman sudah mengerti semua bagaimana cara membuat plot dengan data yang ada menggunakan aplikasi RStudio. Nah, kemudian ini merupakan plot dan data di atas dengan menggunakan SPSS. Saya juga sudah tidak menjelaskan bagaimana cara membuat plot menggunakan SPSS karena saya rasa teman-teman semua sudah mengerti bagaimana cara membuat plot menggunakan SPSS. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu interpretasi dari plot yang sudah kita dapat dari data yang sudah tertera di atas.
Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan plot di atas, terlihat titik-titik plot data berbentuk pola dari kiri ke bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang linear dan positif antara variabel berat badan X dan tinggi badan Y. Hubungan positif ini berarti jika berat badan siswa mengalami kenaikan, maka tinggi badan siswa akan meningkat pula. Jadi sekali lagi, hubungan positif ini berarti jika berat badan siswa mengalami kenaikan, maka tinggi badan siswa akan meningkat pula. Kita masuk dalam contoh soal kedua. Data berikut merupakan hasil penelitian tentang hubungan antara nilai ulangan matematika dalam skala nilai 10-100 dengan lama waktu belajar matematika dalam jam selama seminggu. Buatlah plot dari data di bawah. Di sini diberikan data lama waktu belajar matematika sebagai berikut dan nilai ulangan matematika sebagai berikut. Dari data ini kita akan membuat plot data menggunakan aplikasi RStudio dan aplikasi SPSS. Di sini saya tidak akan menjelaskan dengan rinci bagaimana membuat plot data menggunakan RStudio dan SPSS karena saya percaya kita semua sudah mengetahui bagaimana caranya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari plot data ini. Jadi, dari titik-titik plot data ini membentuk pola dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel lama waktu belajar matematika X dan nilai ulangan matematika Y. Hubungan positif ini berarti jika lama waktu belajar matematika siswa mengalami peningkatan, maka nilai ulangan matematika siswa akan meningkat pula. Saat ini kita masuk pada contoh soal yang ketiga, sebuah penelitian mengukur banyaknya gula yang terbentuk pada berbagai suhu. Data telah dikodekan sebagai berikut, ada tabel di situ, itu adalah datanya, dan buatlah plot dari data yang ada. Nah, di sini suhu adalah variabel bebas atau X, dan gula yang terbentuk adalah variabel terikat atau Y. Kemudian kita menggunakan dua aplikasi dalam membuat plotnya, yaitu yang pertama menggunakan RStudio, kemudian yang kedua kita menggunakan SPSS. Nah, dari data yang ada berdasarkan plot di atas, terlihat titik-titik plot data membentuk pola dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang linear dan positif antara variabel suhu atau X dan gula yang terbentuk atau Y. Hubungan positif ini berarti jika suhu mengalami peningkatan, maka gula yang terbentuk akan semakin banyak pula. Selanjutnya kita tiba pada contoh soal yang keempat. Data di bawah merupakan data banyaknya kalkulator yang diservis atau X dan lamanya waktu untuk memperbaiki kalkulator atau Y. Buatlah plot dari data di bawah. Jadi ini adalah data yang nanti akan dicari plotnya. Banyaknya kalkulator yang diservis atau X ini merupakan variabel bebas dan lamanya waktu untuk memperbaiki kalkulator Y ini merupakan variabel terikat. Ini adalah datanya. Jadi misalkan itu banyaknya kalkulator yang diservis itu sebanyak 7. Jadi lama waktu untuk memperbaiki kalkulator ini misalnya kita menggunakan dalam satuan menit, maka lamanya adalah 97 menit. Di sini kita menggunakan dua aplikasi untuk mencari plot dari data tersebut, yaitu menggunakan RStudio dan juga menggunakan SPSS. Nah, dari plot ini terlihat bahwa titik-titik plot data itu membentuk pola dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang linear dan positif antara variabel banyaknya kalkulator yang diservis atau X dan lamanya waktu untuk memperbaiki kalkulator atau Y. Hubungan positif ini berarti jika jumlah kalkulator yang diservis semakin banyak, maka waktu untuk memperbaiki kalkulator akan semakin lama juga.